hewan, ya, khususnya yang menjadi bidang klinik. Ya. Jadi ada, kalau kita pernah saya sampaikan di awal itu, bidang klinik itu meliputi small animal, ya, anjing kucing, kemudian large animal itu meliputi herbivore, ruminansia besar, ruminansia kecil, kuda, kemudian babi, kemudian juga mungkin nanti Anda akan temukan exotic animal, bagian dari companion animal, mungkin juga dengan hewan lain, aquatic animal, tapi perlu beberapa dua yang terakhir perlu Anda dalami sendiri, ya, sebagai semacam studi perbandingan nanti. Tapi pada basisnya saya akan menjelaskan pada hewan besar dan hewan kecil. Ya. Tidak bisa tidak, kecuali Anda juga harus mereview kembali, ya, baik anatomi atau fisiologinya, karena ini menjadi pijakan utama bidang klinik, ya. Pelajaran-pelajaran dasar Anda, ya, basic medical science, ya, terutama fisiologinya, tapi tidak melupakan anatominya juga. Nanti kita bahas juga kajian-kajian dari aspek histologinya, karena ada hubungannya dengan kondisi klinis yang muncul, ya, dari situ. Ini saya sampaikan demikian. Oke. Kita perhatikan bagian utama dari fungsi sistem pencernaan. Jadi semua proses berikut ini adalah fungsi-fungsi utama sistem pencernaan, dan itu memiliki implikasi penyakit nanti yang akan timbul. Jadi perhatikan terkait dengan masalah-masalah prehension. Ya. Prehension itu adalah kemampuan hewan itu mengambil makanan. Jadi Anda bisa perhatikan antara sapi dengan kuda saja beda sekali. Ya. Sapi itu biasanya mengambil makanan menggunakan lidahnya, sementara kuda lebih banyak menggunakan bibirnya. Hewan lain akan berbeda lagi. Contoh saja seperti small ruminant, kambing itu lebih bersifat browser. Browser itu artinya dia mengambil makanan di atas permukaan tanah, di pohon-pohonan di atas. Ya. Sementara goat, ya, sheep itu atau domba itu lebih ke grazer, makan di lantai permukaan tanah, merumput seperti sapi juga merumput. Nah, ini potensi-potensi penyebab potensi penyakit yang timbul akibat perbedaan cara dia makan itu juga berbeda satu dengan yang lain nantinya. Ya, jadi ini harus dipahami betul proses ini. Nanti dalam pendalaman penyakit yang lain, di penyakit dalam hewan besar, itu ada yang disebut sebagai fotosensitisasi dermatitis. Ya. Jadi keradangan kulit akibat paparan sinar matahari. Nah, ini pada sapi misalkan atau ruminansia lain misalkan, di mana dia caranya makan banyak menjulurkan lidah begini, maka lidahnya pun akan banyak terpapar sinar matahari dan menyebabkan kondisi patologik. Berbeda dengan kuda. Kuda lebih banyak terpapar sinar matahari akibat bibirnya tadi itu, ya bagian bibir yang kemudian akan menimbulkan masalah. Ya, ini perbedaan-perbedaan anatomi dan fisiologi dari masing-masing hewan tadi. Mastikasi juga begitu, caranya dia mengunyah. Ya. Sapi itu makan tidak mengunyah pada awalnya, ya, jadi dia mengambil makanan, kemudian hanya beberapa kunyahan sedikit saja yang membentuk bolus, kemudian dia telan. Jadi apapun yang dia dapatkan dari prehension itu, apakah itu rumput campur dengan campur dengan bahkan logam, ya, kayu, paku dan segala macam, itu pun tertelan akhirnya. Karena dia memang tidak merasakan itu, dia hanya ambil, kemudian sedikit punya, kemudian membentuk bolus, kemudian ditelan. Sehingga potensi penyakit hardware disease pada sapi misalkan sangat tinggi. Kalau dia dilepas kandang, di padang rumput, sehingga banyak logam, banyak benda-benda tajam itu ikut tertelan, dan itu membuat luka di bagian retikulum dan menimbulkan penyakit akibatnya. Ya. Berbeda dengan hewan lain, ya, jadi seperti pada domba tadi itu enggak, dengan kambing itu berbeda, karena kambing lebih banyak mengambil makanan itu di daun-daunan, di pohon, di atas, gitu ya. Sehingga potensi penyebab penyakit akibat itu dari proses itu pun berbeda. Ya, jadi nanti di tahapan berikutnya pada sapi, karena dia tergolong ruminansia, maka dia juga ada regurgitasi dan remastikasi nantinya. Nah, pada anjing kucing enggak.
Dia giginya hanya bisa menggigit dan memotong saja, cutting saja. Jadi terutama pada kucing karena dia true carnivore. Bagian gerahamnya pun sangat tajam. Tidak ada bagian-bagian geraham yang bisa mengunyah. Pada anjing masih ada beberapa geraham yang memang bisa mengunyah, ya di molar, ya, bagian gigi belakang gigi geraham yang besar. Sementara pada kucing tidak, jadi semua giginya tajam. Sehingga dia memang tidak pernah mengunyah, dia akan gigit, potong menjadi beberapa potongan kecil-kecil, dia telan. Itu aja. Ya, jadi proses ini berbeda satu hewan dengan yang lain. Dan itu nanti pada kuda akan timbul masalah nanti. Kenapa begitu? Karena lambungnya kecil, sehingga mastikasi yang tidak bagus, ya proses pengunyahan di mulut dari itu akan berdampak pada beratnya tugas yang dilakukan oleh lambung, yang kemudian manifestasinya di bagian di usus besar biasanya nanti. Karena tidak bisa tercerna secara mekanis dengan baik, nanti akan menumpuk dan menimbulkan masalah infeksi biasanya. Syarat bagian kolon. Sehingga masalah-masalah yang seperti itu pada kuda biasanya berdampak atau bermula dari penyebab yang di mulut. Nah, ini harus Anda perhatikan. Ya. Deglutisi juga demikian sama, proses dia menelan. Nah, secara prinsip saya ingatkan fisiologi menelan tadi itu ya dia freehand dulu, kemudian mengunyah sedikit, membentuk bolus, kemudian dia telan. Nah, gangguan-gangguan itu bisa terjadi manakala di sekitar bagian mulut itu ada masalah-masalah luka dan berbagai macam erosi itu pada beberapa penyakit pada sapi seringkali begitu MCF FMD ya mulut dan kuku itu terjadi sehingga kemudian dia ada rasa sakit kemudian tidak bisa mengunyah, tidak bisa menelan, tidak bisa mengambil makanan itu dia makan liurnya pun tidak bisa dia telan hipersalivasi itu gitu. Tapi dia bisa menelan sedikit. Jadi ini adalah gangguan-gangguan di bagian oral. Ya. Kalau dia gangguannya di bagian faringeal di sebagian, ya. Jadi dia bisa mengambil makanan, bisa mengunyah, tapi tidak bisa menelan. Sehingga nanti kemudian posisi kepalanya akan diposisikan secara abnormal, mungkin diangkat tinggi-tinggi, ya. Kemudian makanan akan masuk secara gravitasi ke saluran pencernaan yang lebih dalam. Jadi hal-hal ini yang kemudian Anda bisa cermati ya, terkait dengan fungsi-fungsi utama dari proses pencernaan. Setelah dia ditelan tadi itu ya, dan dikunyah sedikit di bagian mulut menjadi partikel-partikel kecil, maka dia mulai digesti. Di sebagian kecil proses digesti terjadi di lambung, stomach. Ya. Namun demikian ya ada beberapa yang jadi pada ruminansia itu lambung yang berperan besar itu bukan lambung-lambung sekresi. Ya, lambung yang berbeda, yang memodifikasi, yang di situ terjadi pencernaan mikroba. Pada hewan-hewan lain biasanya di lambung sekresi. Ya, artinya ada sekresi asam lambung, kemudian mulai dicerna bahan-bahan tadi itu dan dia akan dicerna lebih dalam, lebih banyak di usus. Tapi pada sapi pencernaan itu bergantung betul kepada pencernaan mikroba. Kenapa begitu? Karena yang dimakannya hijauan gitu, serat yang banyak, yang tinggi. Yang itu tidak bisa dicerna oleh si sapi karena pencernaan yang lebih intensif itu biasanya dilakukan secara enzimatis. Nah, hewan tubuh manusia juga demikian sama tidak punya enzim selulase, di mana bahan serat, pakan, rumput dan segala macam tadi itu banyak mengandung selulosa. Yang itu membutuhkan bantuan lain dari mikroba tadi itu. Mikroba punya enzim selulase yang bisa mencerna selulosa tadi itu. Sehingga pada hewan herbivore, katakan begitu, maka dia membutuhkan bantuan dari mikroba tadi. Demikian juga manusia, sangat sedikit tapi terjadi pada di daerah sekum dan usus besar itu. Pencernaan oleh mikroba masih terjadi di sana. Beberapa serat itu terjadi di pencernaan. Tapi pada herbivore, utamanya pada sapi tadi itu terjadi di lambung depan. Dan dia bergantung betul kepada pencernaan mikroba tadi. Ya. Nah, kemudian setelah pakan nanti terdigesti menjadi bagian-bagian pakan yang paling kecil dari unsur nutrisi tadi itu. Ya. Sehingga kalau protein menjadi asam amino, kalau lemak menjadi asam lemak, kalau karbohidrat menjadi disakarida monosakkarida, itu baru kemudian bisa diabsorpsi oleh usus tadi. Nah, manakala dia tidak mampu mendigesti sampai ke tahap itu, maka bahan pakan tadi itu tidak bisa diabsorpsi. Sehingga akan timbul satu kejadian yang dia terjadi gangguan digesti atau disebut sebagai maldigestion, ya, pasti akan diikuti oleh malabsorpsi, pasti. Jadi karena makanannya masih ukurannya sangat besar-besar.
sehingga tidak bisa berpindah dari lumen usus ke dalam pembuluh darah untuk bisa didistribusikan ke seluruh tubuh. Ya. Nah, kemudian sisa makanan yang tidak bisa dicerna tadi itu, tidak bisa didigest, ya, kemudian tidak bisa diabsorpsi, maka akan dikeluarkan bersama feses. Ya, ini proses pencernaan secara umum akan demikian, ya. Sehingga ini harus dipahami betul proses-proses tadi itu. Nah, ada banyak tipe digesti pada hewan yang kita tahu, ya, seperti avian, ya, golongan poultry, ayam gitu ya, jenisnya itu. Dia punya proventriculus, ya, alat pencernaannya, ada ventriculus, yang di situ juga terjadi sedikit saja pencernaan mekanis dan enzimatis, tapi kelemahannya banyak karena enzimatisnya pun tidak sangat maksimal, sehingga kadang-kadang dia membutuhkan bantuan lain atau mekanis, misalkan makan batu-batuan kecil gitu, sehingga akan membantu proses pencernaan itu. Bahkan kadang-kadang karena gangguan pencernaannya cukup masif, sehingga makan jagung, ya keluar jagung masih banyak. Nah, ini memang kemampuan daya cernanya relatif rendah. Berbeda dengan yang monogastrik tadi, sudah banyak melibatkan enzim-enzim yang lebih kompleks begitu, ya, lambungnya tunggal. Tapi ada perbedaan antara babi karena dia omnivora, makan sembarang, gitu, dengan yang anjing dan kucing yang cenderung dia makan daging karnivora. Ya. Walaupun anjing rumahan sekarang banyak dikatakan oleh para ahli itu sebagai omnivora juga, ya. Tapi kucing itu true karnivora. Anjing liar masih karnivora, ya, anjing rumahan tidak. Ya. Nanti akan saya jelaskan lebih detail. Ruminan berbeda lagi. Dia punya lambung depan, dikatakan. Jadi di lambung sejatinya adalah apomasum, ya, kemudian ada modifikasi lambung, ya, kompartemen ruang-ruang lambung lagi majemuk yang di sebelum lambung atau disebut sebagai forestomach begitu, atau lambung depan di bahasa Indonesia. Jadi terdiri dari rumen, retikulum, dan omasum. Di situ proses pencernaan secara mikroba terjadi. Dan itu bergantung betul, ruminansia itu bergantung betul kepada proses pencernaan mikroba tadi. Kalau terjadi gangguan environment, lingkungan dari mikrobanya terganggu, kemudian mereka mati semua karena pH, misalkan perubahan pH tadi, maka proses pencernaan tidak terjadi digesti. Ya. Pencernaan tidak terjadi. Jadi makanan tetap akan berada di situ dan tidak tercerna. Ya, rumputnya apa itu masih utuh. Tidak. Nah, ini jadi masalah. Sudah banyak. Apapun itu, sebenarnya tidak hanya rumput saja. Jadi karena apapun yang dimakan oleh ruminan akan dicerna oleh mikroba. Ya, apapun itu. Jadi termasuk konsentrat, bahan karbohidrat yang tinggi, ya, tapi rendah serat tadi itu akan dicerna juga oleh mikroba juga. Sehingga ini akan berbeda nanti proses kejadian penyakitnya dengan kuda. Karena kuda walaupun dia herbivore, tapi dia hindgut fermentor. Hindgut fermentor itu ada satu organ yang terjadi proses pencernaan secara mikroba sama, tapi letaknya di belakang setelah lambung. Ya, jadi pada kuda itu kolon itu berubah fungsi. Ya, dia ukurannya sangat besar, sekum juga demikian sama, sangat besar. Fungsinya sama seperti seperti rumen pada ruminansia. Ya. Jadi, tapi di belakang, nah perbedaan apa yang membedakan? Apa yang diasup atau yang dicerna? Jadi pada ruminansia itu apapun yang ditelan itu akan dicerna oleh mikroba. Sementara pada kuda tidak. Yang dia telan kemudian dicerna secara enzimatis dulu, ya. Kemudian baru diserap. Ya, sisanya serat-serat yang tidak bisa dicerna oleh tubuh kuda baru akan dicerna oleh mikroba. Sehingga tidak ada lagi unsur-unsur karbohidrat yang rendah serat pada kuda, sehingga hanya tersisa pakan-pakan yang tinggi serat saja yang kemudian dicerna oleh mikroba. Jadi ini perbedaan prinsipnya antara ruminan dengan hindgut fermentor, termasuk rabbit, termasuk ostrich juga demikian sama. Ya, jenis ayam, jenis aviary yang khas, yang khusus, burung onta, ya, dia punya hindgut fermentor, ya, mirip seperti rabbit juga. Jadi usus besar pada kelinci tadi itu juga mirip seperti kuda. Sehingga kejadian-kejadian penyakit terkait dengan itu seringkali terjadi pada kelinci, terutama kembung, bagian usus besarnya. Bisa saja ya, terjadi. Oke, saya akan sedikit lebih kupas lebih banyak pada anjing dan kucing. Dua-duanya kita kenal awalnya adalah karnivor. Nah, sekarang para ahli menyatakan anjing rumahan itu adalah omnivora. Ya. Tetapi anjing liar karena dia masih berburu, masih ini, jadi pakannya memang hanya berburu dari daging saja. Ya. Jadi dia masih karnivora juga. Tapi kucing itu true karnivora memang. Dia tidak bisa tidak, kecuali dia harus makan daging.
Karnivora itu pemakan daging, bukan pemakan ikan. Ya, jadi, nah kenapa demikian? Nanti terkait dengan essential nutrition. Anda bisa bayangkan dengan makan daging dia harus mendapatkan gula atau karbohidrat. Bagaimana caranya kira-kira? Ya ada satu tahapan penting di dalam tubuhnya yang merubah protein itu menjadi gula, menjadi karbohidrat. Jadi ada satu proses gluconeogenesis. Nah, ceritanya di pelajaran biokimia tadi seperti itu. Dan untuk bisa merubah protein yang daging yang dia telan itu, yang dia cerna tadi itu, untuk menjadi gula itu, satu bahan penting yang dia perlukan untuk berubah tadi itu adalah tiamin. Jadi kucing itu butuh tiamin yang sangat banyak dibandingkan anjing ataupun hewan lain untuk merubah protein menjadi karbohidrat, menjadi sumber energi. Ya. Sehingga dengan demikian dia akan bisa bergerak, bisa mengeong, bisa meloncat macam-macam tadi itu berasal dari apa yang dia asupakan. Ya, sementara anjing tidak. Anjing masih mampu untuk mencerna, anjing rumahan, ya, mencerna bahan-bahan yang berbasis karbohidrat. Enzim dia masih punya, kucing tidak punya. Ya. Jadi di dalam salivanya pun ya tidak ada amilasenya berada. Begitu dia lepas HP pun, ya laktosanya pun sudah laktase, ya, enzim laktosanya pun sudah tidak punya. Sehingga kalau dia mendapat makanan itu, ya bisa jadi dia mengalami laktosa intoleransi, ya kemudian dia mengalami diare. Dan perangkat cernanya pun demikian sama. Pada kucing itu hanya untuk menggigit dan memotong saja. Pada anjing masih ada gerinya juga. Jadi pada kucing tidak ada. Semuanya tajam giginya, termasuk geraham belakangnya pun tajam. Ya. Dan karena dia makan makanan jadi, maksudnya makanan yang end product ya dia. Sehingga memang proses pencernaannya cenderung lebih sederhana pada kucing. Ya. Makan daging itu semuanya sudah jadi semua. Vitamin A, vitamin apa itu tinggal dipakai. Jadi hampir sebagian sangat terbesar itu menjadi essential nutrition. Nutrisi yang sangat penting yang dia harus dapat dari makanan maksudnya. Tidak bisa dia penuhi sendiri, tidak bisa dia sintesis. Dan itu sangat banyak pada kucing. Pada anjing tidak, karena dia masih bisa mensintesis. Contoh saja vitamin A. Pada anjing bisa makan wortel yang banyak mengandung beta karotin, kemudian dia bisa ubah beta karotin menjadi vitamin A. Kucing tidak bisa. Kucing harus mendapatkan vitamin A dari mana? Ya dari daging, ya apa dia makan. Tidak bisa dia makan wortel kemudian dia merubah wortel menjadi vitamin A, tidak bisa. Ya. Jadi ini kaitan dengan essential nutrition tadi. Dan banyak itu yang karena dia memang hanya menggantungkan pakan itu dalam bentuk yang sudah siap pakai. Sehingga proses pencernaannya menjadi terbatas, enzim-enzim pencernaannya pun terbatas pada kucing. Ya. Dia hanya bisa mencerna protein dan lemak saja, karbohidrat tidak pun. Ya, jadi ini harus dipahami betul proses. Dan itu berbeda sama sekali dengan anjing. Dan itu sebabnya kemudian karena simpelnya proses tadi itu memang rasio panjang antara usus dengan badannya ya pendek, karena dia sudah dapat dicerna jadi makan tinggal dipakai saja. Dia tidak lagi proses yang panjang dulu. Maka karena dia tidak makan unsur-unsur hijauan segala macam, ya tidak ada bagian-bagian yang bisa mencerna itu atau mendukung itu, ya dia tidak bisa. Ya maka dia pendek sekali. Anjing masih dia makan sayur, makan buah masih, sehingga proses pencernaannya jauh lebih panjang karena proses untuk mencerna selulosa, hemiselulosa tadi itu butuh waktu yang lama, ya sehingga transit time-nya pun lebih panjang dibandingkan pada kucing. Dan dampak dari itu penyakit akan lebih mudah timbul pada kucing. Jadi diare akan lebih membuat dia lebih menderita misalnya, dibandingkan pada anjing. Karena ini waktunya pendek sekali. Jadi kalau waktunya lebih cepat maka dia akan lebih proses pergerakan makanan pada usus tadi karena pendek juga ini akan membuat dia tidak bisa diabsorb dengan baik. Dan akibatnya kalau dia sakit lebih menderita dalam tanda petik ya, dibandingkan dengan anjing yang itu lebih lama proses makanan itu ada di usus tadi transit time-nya. Oke, pada ruminan dan kuda juga demikian sama ya. Jadi perbedaan mendasarnya tadi saya katakan di ruminan itu foregut fermentor, sementara yang kuda dia sama-sama herbivore tapi hindgut fermentor. Fermentasinya terjadi setelah lambung ya, sementara pada ruminansia itu sebelum di lambung. Sehingga apapun yang dia telan, dia makan kemudian akan dicerna oleh mikroba. Dan itu akan menghasilkan volatile fatty acid, asam lemak terbang yang itu dipakai oleh tubuh ya, oleh si sapi atau si kambing atau domba atau ruminansia. Sementara kuda tidak. Jadi kuda bisa mencerna secara mekanis dan enzimatis ya. Kemudian sisanya yang
masih berupa serat banyak yang tidak bisa dicerna akan dicerna oleh mikroba di usus besar. Dental sama kurang lebih ya. Jadi ada yang bagian untuk menggigit ya, untuk memotong sedikit ya, untuk apa namanya bagian menggigit tadi itu kan. Tapi kemudian lebih banyak yang mengunyah. Di gerahamnya tadi sempurna betul ya ukurannya, dan ini sangat pada kuda juga demikian sama. Pada sapi ya, karena proses pencernaannya sangat lama karena asupannya bergantung kepada hijauan tadi itu, maka ya membutuhkan waktu yang panjang, sehingga rasio panjang proses pencernaan di intestinal tadi itu 20:1, bahkan lebih panjang pada kambing sampai 27:1 dari panjang tubuhnya. Ya, proses pencernaannya amat sangat panjang, sehingga transit time-nya pun demikian sama, gitu ya. Nah, pada kuda lebih pendek. Digestive system kurang lebih sama, ya. Jadi, tapi mereka berdua memang tidak punya enzim-enzim selulase, yang itu kemudian ditopang atau dibantu oleh mikroflora yang ada di beberapa tempat tadi, baik itu di foregut ataupun di hindgut. Beberapa enzim nutrition pun demikian sama, sehingga harus ada yang diperoleh dari pakan, ya, dari proses tadi. Ini adalah formula atau ini macam-macamnya gigi, jumlah dan macamnya gigi pada berbagai hewan tadi itu. Perhatikan pada ruminan itu dia memang tidak punya gigi maksila, ya. Sehingga dari lahir pun dia memang ompong, ya, tidak ada giginya, tapi hewan lain punya. Kemudian kaninum juga demikian sama, pada herbivore tidak ada, jadi pada hewan-hewan lain masih punya kaninum untuk gigi taring, ya. Premolar, molar dan segala macam, dan ini bisa digunakan untuk sebagai apa namanya, sebagai indikator perkembangan umurnya tadi itu, ya, terutama pada hewan besar, ya, baik itu kuda ataupun sapi misalkan. Jadi bahkan umur itu pun berkaitan dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada giginya. Ya. Pada hewan kecil, pada anjing kucing sulit. Jadi kecuali dia masih di bawah 1 tahun, jadi perkembangan pergantian gigi aja. Mereka semua hewan-hewan yang tergolong terjadi pergantian gigi. Ya. Dari gigi yang desidual, yang gigi susu, gigi sementara, kemudian dia akan berubah menjadi gigi permanen. Gitu ya. Nah, ini kemudian bisa perubahan-perubahan tadi itu bisa diamati berkaitan dengan perkembangan kehidupannya, tahap kehidupannya. Ini contoh saja pada anjing ya sebelah kiri. Jadi ada kaninum, ada sisyphusnya, gigi jarinya, kemudian ada beberapa gigi yang khusus ini besar sekali karena shield teeth di bagian premolar ataupun molar begitu ya. Ini ditemukan pada mereka komplit sekali. Pada ruminan tidak. Ruminan itu tidak punya gigi taring, ya, hanya ada gigi incisivus di bagian mandibula saja, maksila tidak punya. Nah, dia berkembangnya di gigi gerahamnya, premolar, molar tadi itu. Sementara pada kuda ini masih punya, ya, punya gigi taring, di incisivus atas bawah juga punya, jadi hati-hati. Nah, giginya besar-besar sehingga kalau menggigit ini berbahaya untuk kuda. Jadi Anda harus waspada betul untuk bisa menghandle, ya, dalam proses pemeriksaan di bagian mulut misalkan begitu. Ya. Nah, ini erupsi juga bisa dilihat. Erupsi itu munculnya gigi kapan, ya, kemudian nanti terjadi pergantian gigi apa itu. Bisa dilihat tahapan-tahapan. Bahkan pada hewan besar tadi itu perubahan-perubahan gigi yang signifikan seperti ini, misalkan pulpanya kelihatan, dia aus sekali, kemudian bagian dalam giginya kelihatan, tidak masalah. Artinya tidak menimbulkan masalah patologi. Sementara pada hewan lain ini menjadi masalah. Pada manusia kalau ada pulpanya terbuka begitu, wah ini nyarinya minta ampun. Ya terjadi pulpitis. Nah, penyakit-penyakit juga demikian sama. Pada manusia itu lebih banyak terjadi karies gigi, giginya berlubang, rusak begitu. Sementara pada hewan, terutama anjing kucing ini penyakit-penyakit lebih ke periodontal di bagian tepi dari permukaan giginya. Nah, ini berbeda hal yang menimbulkan ini secara umum. Ya, alat-alat cernanya, jadi ada rongga mulut, esofagus, lambung, gitu, yang monogastrik dari itu. Yang poligastrik pada sapi ini berbeda lagi nanti. Tapi secara umum kan bagian ada usus besar, kemudian rektum anus. Ya. Kemudian perkembangan pada omnivora, pada babi terutama sekumnya dia akan lebih besar karena membantu proses pencernaan, selulosa juga akan dilakukan di sana. Tapi tidak di kolon, ya. Kolonnya hanya tidak terlalu besar, jadi sekumnya yang besar.
Pada kuda, kolon dan sekum pun akan berkembang sangat masif. Di situ terjadi proses pencernaan mikroba. Sama seperti pada rumen di lambung depan pada ruminansia, ya, kira-kira begitu. Nah, ini masuk ke bagian yang lain dari alat cerna tadi itu, di bagian lambung. Lambung pada masing-masing individu tadi itu pun tidak sama. Jadi Anda perhatikan pada kucing misalkan, hampir seluruh bagiannya itu mengandung atau bersifat glandular, ya, kelenjar. Artinya bisa mensekresikan asam lambung. Ya. Pada beberapa hewan lain tidak. Jadi tempat-tempat tertentu maka dia ada bagian yang non glandular. Ya, pada kuda, pada sapi itu masih banyak. Di bagian lambung depan itu sama sekali tidak ada kelenjar yang bisa mengeluarkan asam lambung. Hanya di abomasum kalau di sapi. Atau di 3/4-nya atau di bagian belakang, ya, bagian kardiak dan bagian pilorus, ya, yang dia mengandung kelenjar tadi itu yang mengeluarkan asam lambung, ya, di bagian. Di beberapa tempat lain juga demikian sama. Jadi tidak sama, misalkan pada babi tadi itu di bagian-bagian yang yang mengeluarkan kelenjar tadi pun hanya sebagian kecil, sementara di bagian kardiak ya kelenjarnya akan berbeda lagi, lebih mendominasi. Sementara di tempat-tempat lain, hewan lain akan sangat sedikit di bagian kardiak. Nah, ini menimbulkan perbedaan-perbedaan proses pencernaan tadi. Nah, perhatikan pada kuda. Kuda itu lambungnya kecil, ya. Kecil, kemudian dia ya kapasitasnya terbatas, kemudian dia tidak elastis, katakan begitu, ya, tidak bisa kalau diisi lebih banyak, tidak bisa, sehingga dia harus makan sedikit dan lebih sering, ya ibaratnya. Dan karena beberapa hal dia sulit untuk muntah, sehingga ini akan jadi masalah. Manakala dia kemudian ada gangguan pada lambung tadi itu dan cenderung akan distance, membesar, dan itu menimbulkan rasa sakit yang sangat pada kuda. Ya. Nah, nanti ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan, ya, termasuk dalam upaya untuk menolong terjadinya gastric dilation. Bahkan kalau tidak nanti dia akan ruptur, pecah, sobek semua dari seluruh bagian alur kardiaknya, jadi bagian badan dari stomaknya tadi itu akan sobek seluruhnya biasanya. Nah, ini kemudian baru tidak diikuti oleh rasa sakit. Tapi manakala dia masih distance, biasanya terjadi yang disebut sebagai kolik, nyeri minta ampun pada ya. Nah, ini secara anatomis ya ada dua bagian, ada yang non glandular, ada yang glandular, ya, yang dia bisa mengeluarkan gastric juice tadi itu. Kemudian ini secara komparatif saya sampaikan, jadi perhatikan pada manusia, pada banyak hewan yang lain pun sangat bervariasi. Dan Anda harus memahami itu, gitu ya. Artinya kaitan dengan kapasitas lambung, perkembangan pada usus besarnya, rektum, ini harus diperhatikan betul. Ya, pada beberapa hewan ini sangat masih berkembang usus besarnya tadi. Di tempat-tempat lain ada yang bagian-bagian yang non glandular di bagian perutnya tadi. Ya, tapi ini ada menjadi satu bagian, satu kompartemen pada kanguru. Pada ruminansia ini tidak terpisah. Ruang itu memang terpisah betul. Antara rumen, retikulum dan opomasum dengan abomasum ini berbeda sama sekali. Ya. Jadi panjangnya juga demikian sama. Panjang usus ini tidak sama. Proses pencernaannya lebih banyak terjadi di situ dan butuh waktu yang sangat panjang. Pada sheep dan goat terutama di situ. Di beberapa hewan lain pun demikian sama karena dia pemakan segala pun demikian sama. Ya. Oke, kita lanjutkan. Di beberapa hewan ini ada perkembangan yang menarik. Contoh saja pada ruminan. Ya. Ruminansia itu saat lahir dia masih belum bersifat sebagai ruminansia. Dia masih pre-ruminan, lambungnya masih tunggal. Rumen masih belum mendominasi fungsi. Ya. Jadi dia manakala dia minum susu, katakan begitu, itu langsung masuk ke abomasum. Ada satu alur ya, disebut sebagai esophageal groove ya, saluran begitu, sehingga manakala makanan masuk melalui esofagus ya akan langsung menuju ke abomasum, tidak mampir ke rumen. Kemudian sejalan dengan waktu maka rumen kemudian akan mengambil alih posisi tadi, ya, dan mulai terjadi proses pencernaan secara mikroba di sana. Sehingga kalau ada gangguan-gangguan pada sistem pencernaan pada anakan, ya, anakan ruminansia itu lebih kepada bersifat pada masalah di abomasum, di lambung sejati.
Sementara pada contoh saja kembung misalnya, kalau kembung di hewan-hewan preruminan tadi itu cenderung lebih ke abumasal blond, ya abumasal timpani. Pada hewan yang sudah mulai besar ruminansia tadi itu cenderung lebih di ruminal timpani. Ya, jadi ini perbedaan prinsip sehingga tempat dan prosesnya pun tidak sama. Ya. Makin besar dia akan mengambil alih rumen tadi itu, bahkan hampir separuh dari isi abdomen tadi itu akan diisi oleh rumen, ya, pada ruminansia. Ya. Ada apa namanya? Ada saccus dorsalis, ada kantong yang bagian atas, ada saccus ventralis. Dan memang prosesnya akan demikian sama. Makanan yang masuk tadi itu biasanya berat jenisnya masih ringan, sehingga dia akan langsung menuju ke rumen. Ya. Di sana ada proses kelembapan macam-macam, kemudian dicerna oleh mikroba dan akan dibantu kemudian lagi manakala dia melakukan regurgitasi. Jadi makanan yang ada di rumen tadi itu dengan satu proses memang ada kontraksi nanti, dia akan keluar lagi ke mulut, kemudian diremastikasi, kemudian diregurgitasi, yang ditelan lagi, ya. Kemudian karena berat jenisnya sudah berubah, maka dia akan masuk ke retikulum. Jadi proses tadi itu membuat demikian sama. Retikulum kemudian masuk ke masum dan terus sampai ke masum. Abomasum artinya tidak pernah ada masa-masa yang bersifat keras di situ. Jadi isi dari abomasum pada ruminan itu hanya seperti bubur cair, jadi pulp begitu ya. Jadi seperti makanan yang sangat cair. Sehingga tidak ada materi-materi yang kasar. Pada kuda masih ada. Jadi apalagi kalau giginya tidak cukup bagus untuk bisa mengunyah apa itu makanan, partikel-partikel makanan di lambungnya masih besar-besar. Pada ruminan sih tidak ada. Jadi lambungnya makanya kalau Anda palpasi sulit untuk bisa dipalpasi. Nah, posisi lambung kemudian berubah. Ya, jadi awalnya memang dia cenderung di sebelah kiri, tapi manakala semakin besar maka digeser oleh rumen. Rumen menempati kompartemen di bagian separuh dari bagian abdomen di bagian kiri. Sehingga abomasum yang lambung sejati tadi itu posisinya akan di sisi kanan, lebih ke dexter, ya, lebih ke kanan dexter. Dexter kranial gitu ya. Jadi di bawah ventral dexter yang cenderung di bagian depan, kranial abdomen tadi. Jadi posisinya di situ. Dan itu tidak teraba, manakala normal memang Anda tidak akan sulit meraba. Tapi kalau ada sesuatu yang massa keras di sini, akumulasi massa-massa keras, terjadi impaction, maka Anda akan mudah untuk bisa meraba itu. Jadi ada impaction. Jadi nanti ada ciri-cirinya untuk melihat gejala klinisnya. Oke, jadi ini terkait dengan masalah mikroba fermentasi ya. Pada semua makanan yang masuk ke dalam rumen itu akan dicerna oleh mikroba. Baik itu yang kadar seratnya tinggi ataupun kadar seratnya rendah. Ya, jadi, nah mereka semua akan diproduksi dan menghasilkan apa? Dicerna dan menghasilkan asam lemak terbang, volatile fatty acid. Yang utama ada 3 ini, asetat, propionat, butirat, ya. Dan menghasilkan gas. Ya. Gasnya adalah gas metanol, dan gas metan. Dan itu harus dibuang. Jadi proses pencernaan ini selalu terjadi demikian. Jadi dia menghasilkan suatu produk hasil fermentasi ini, tapi dia juga menghasilkan gas. Dan gas itu harus dibuang dari proses pencernaan tadi itu. Sehingga dalam waktu yang teratur maka dia harus eruktasi glycogen tadi. Sehingga kemudian nanti akan jadi masalah manakala tindakan-tindakan tertentu ya dengan diri tadi itu akan mengganggu proses-proses ini. Nah, ini terutama nanti di aspek bedah. Nah, ini harus dipahami betul proses ini yang kemudian apapun yang dicerna, yang dimakan itu akan dicerna oleh mikroba. Nah, bahan-bahan yang mudah cerna, karbohidrat tinggi, rendah serat itu akan mudah dicerna dan akan menghasilkan asetat, propionat, dan butirat yang sangat melimpah. Yang itu kemudian akan mempengaruhi pH. Jadi mereka ini bersifat asam, volatile fatty acid, ya, acid. Nah, bagaimana mempertahankan pH tadi itu tentu dengan bahan lain, liurnya sapi, salivanya. Jadi sapi dewasa kira-kira 500 kg tadi itu dia mampu melepaskan, mengeluarkan saliva itu kira-kira 50 liter sehari. Ya, 50 liter, banyak sekali. Dan itu lebih bersifat bahan liurnya tadi itu bersifat bikarbonat atau alkalis ya. Dengan begitu dia bisa menetralisir keasaman yang timbul akibat melimpahnya volatile fatty acid hasil fermentasi tadi. Sehingga dengan demikian maka bakteri-bakteri atau mikroba di sana akan tetap berada pada pH netral. Nah, kalau tidak bisa dinetralisir dengan demikian, maka terjadi perubahan pH dan bakteri-bakteri yang hanya mampu untuk hidup di pH netral tadi itu akan mati. Kemudian akan digeser dan itu akan memproduksi asam terus begitu.
sehingga akan timbul suatu penyakit yang disebut sebagai asidosis rumen atau ruminal asidosis, ya, atau lactic asidosis karena diganti oleh asam laktat. Nah, ini penyakit lah ya, akibat dari proses ini. Fermentasi yang saya katakan tadi itu, ya. Pada ruminan itu juga bisa mencerna mikroba tadi unsur-unsur protein yang tidak berbasis protein. Ya, Anda bisa dipahami. Anda mungkin kenal istilah non-protein nitrogen, nitrogen yang tidak berasal dari protein, tapi dari bahan kimia, ya. Urea, katakan begitu. Jadi yang dipakai nitrogennya itu akan dicerna oleh mikroba, nah, menjadi amonia nanti akan di situ, dan itu akan dimanfaatkan oleh tubuh. Ya. Kemudian nanti akan gunakan sebagai bahan-bahan dasar untuk pembentukan protein di dalam tubuh. Ya. Nah, ini proses-proses yang harus dipahami, sehingga karena dia juga ada mikroba tadi itu, dia mampu memanfaatkan unsur nitrogen yang tidak berasal dari protein, ya. Dari bahan ya, anorganik. Oke. Jadi ini lambung yang sudah saya katakan tadi itu. Jadi di beberapa bagian ini ada lambung kelenjar, begitu, di bagian ini tidak, begitu ya. Dan duodenum pun demikian sama, dia berfungsi untuk menetralisir juga. Jadi makanan yang baru keluar dari lambung tadi itu memang bersifat asam pH-nya. Dan untuk melindungi itu, maka di bagian duodenum, ya bagian depan dari intestinal tadi itu akan mensekresikan, melepaskan sesuatu yang bersifat basa juga, supaya netral. Kalau tidak, maka dia akan rusak akibat tingginya kadar asam pada mukosa usus di bagian depan tadi. Ya, jadi sehingga kalau terjadi nanti kondisi patologi, dia diare, dia muntah, itu akan menimbulkan perubahan-perubahan keasam basaan yang terjadi. Ya, ada perubahan. Di beberapa hewan, terutama tadi itu kuda, ya, jadi sekumnya, kemudian usus besarnya, baik itu descendant, ascendant, kemudian berubah fungsi. Ya. Yang umumnya mereka hanya menyerap air saja, usus besar itu. Ya. Ini kemudian terjadi proses pencernaan mikroba di sana. Dan tetap hasil volatile fatty acid-nya pun akan diserap oleh papila-papila yang ada di situ, yang kemudian akan didistribusikan ke seluruh tubuh dan digunakan sebagai sumber nutrisi, ya, energi dan segala macam. Masuk ke TCA cycle, nanti akan diproses di sana. Nah, jadi ini kaitan dengan kapasitas dari volume tadi itu, ya, terkait dengan untuk menampung cairan, ya, misalkan begitu. Jadi pada ruminansian memang dominasi pada rumen, ya. Kemudian pada kuda dominasinya pada usus besar dan sekum, ya. Kemudian pada anjing, jadi pada lambung tidak terlalu banyak, tapi pada usus besarnya juga kemampuan untuk menyerap air tadi cukup tinggi. Oke, saya masuk ke fisiologinya. Untuk mencerna dibutuhkan alat-alat cerna tadi itu. Ya, tidak cukup itu, tapi juga enzim-enzim pencernaan. Karena makanan diperlukan dicerna sampai ke bagian-bagian, sampai ke unsur nutrisi makanan yang paling kecil. Jadi kalau alat cerna yang mekanis tidak cukup, tidak mampu. Sehingga harus dibantu dengan alat-alat pencernaan yang bersifat enzimatis. Nah, di bagian mulut itu sudah dilengkapi. Ya, ada kelenjar saliva. Jadi biasanya ada 4 sumber, ada yang parotid, ya, sekitar telinga, ada yang mandibula, ada yang sublingual di bagian bawah lidah, kemudian ada yang psikomatik juga. Jadi pada sapi, pada kuda, pada babi pun demikian sama, ya. Yang psikomatik ini yang hijau, ya. Yang sublingual itu yang kuning, yang mandibula itu yang merah, kemudian yang parotid itu yang biru. Jadi Anda bisa lihat perbedaan komparatif di antara mereka, ya. Dan timbul penyakit bisa terjadi. Jadi manakala ada gangguan penyakit di bagian mulut, nanti terjadi namanya salivary mucocele. Ya, jadi buntu, begitu kemudian dia akan bengkak di bagian-bagian tertentu, nanti baik itu di mandibula ataupun di sublingual, misalkan di bawah lidah, kelihatan dia bengkak sekali. Ini akan mengganggu prosesnya. Dan pencernaan itu terkait dengan apa yang diasup menjadi sumber makanan utamanya tadi itu. Pada karnivor, maka kelenjar ini akan banyak lebih mengeluarkan enzim-enzim yang bersifat proteinasi. Tidak demikian dengan hewan-hewan yang unsur nutrisinya nabati tadi yang bersifat karbohidrat banyak di situ. Sehingga banyak unsur enzim yang dikeluarkan dari kelenjar salivanya adalah berupa amilase. Jadi ini berbeda. Sehingga kalau Anda mengatasi suatu problematika
gangguan pada kelenjar tadi itu, misalkan salivary mucosal, maka tidak diperkenankan Anda melakukan aspirasi, ya, ditusuk kemudian diambil di situ supaya dia tidak bengkak misalkan. Karena begitu ada lubang yang Anda tinggalkan bekas tusukan jarum tadi itu, maka enzim-enzim tadi itu akan keluar melalui bekas lubang jarum tadi. Dan karena dia protease, maka jaringan di sekitarnya akan di-digest. Ya, kemudian rusak semua, nekrosis di bagian jaringan di sekitarnya dari bekas lubang suntikan yang Anda lakukan di situ. Tidak boleh. Artinya kontraindikasi demikian dilakukan. Jadi ada cara yang lain yang harus diperhatikan nantinya. Anda bisa perhatikan ini, jadi kandungan elektrolit dari saliva, perbedaan di saliva antara ruminansia dengan yang dia herbivore dengan carnivore, gitu ya, dibandingkan dengan jarumnya. Ya. Jadi Anda bisa perhatikan, jadi pada saliva, pada ruminan itu sangat banyak kandungan natriumnya. Kandungan natrium itu kandungan elektrolit ekstraselnya banyak. Ya. Sementara pada saliva, pada ini sangat sedikit dibandingkan jarumnya, sangat sedikit. Ya, jadi ini perbedaan-perbedaan yang prinsip, termasuk bagian saliva yang banyak mengandung bikarbonat saya katakan tadi, untuk menetralisir perubahan pH di dalam rumen. Ya, dia jauh lebih tinggi kandungan bikarbonatnya dibandingkan kadar itu di dalam darah. Ya, memang tujuannya untuk menetralisir tadi itu perubahan pH akibat hasil fermentasi mikroba yang bersifat asam tadi itu, ini dilepaskan begitu untuk fermentasi. Jadi kandungan ini dibandingkan dengan kadar yang di dalam darah berkali-kali lipat, ya, sangat tinggi. Oke, lanjut. Jadi ini perkembangan saja untuk alat cerna pada hewan, pada anakan dan beberapa ini, terutama di ruminansia. Ya. Jadi yang kemudian dari waktu ke waktu dia akan mendominasi. Ya. Nah, ini ada bagian lain, ada reticuloruminal motility. Ya. Di lambung depan itu diperlukan suatu kontraksi. Tujuannya sebetulnya untuk mengaduk makanan supaya dia kontak dengan substrat tadi, makanan tadi itu dengan mikrobanya supaya tercerna dengan baik. Kedua, ditujukan untuk membuang hasil fermentasi tadi yang berupa gas tadi kemudian melalui proses eruktasi tadi. Nah, kontraksi tadi itu bermula dari retikulum. Ya, jadi awal mula kontraksi di bagian forestomach itu terjadi di retikulum. Sehingga kalau terjadi masalah-masalah di retikulum, radangan dan berbagai hal ya, kerusakan jaringan apa itu akan mengganggu proses kontraksi yang terjadi pada lambung depan, baik itu di retikulum, baik itu di rumen, ya. Atau bahkan sampai nanti ke abomasum, ya, merentatnya ke sana, dan akan timbul gangguan-gangguan itu yang menimbulkan masalah-masalah digesti. Jika makanan kemudian tidak terdigesti dengan normal dan seterusnya nanti. Nah, jadi ini seringkali terjadi komplikasi dari masalah-masalah yang di retikulum, apapun itu penyakitnya. Terutama biasanya hardware disease, ya, atau retikuloperitonitis traumatika, akibat traumatika karena berbagai sumber pakan sebetulnya, karena tadi itu dia bisa menelan bambu mungkin yang tusuk gigi, tusuk sate, kemudian bahkan logam ya, paku dia telan, kemudian kalau terjadi kontraksi ya di retikulum, bahkan tidak hanya itu, nanti akan bisa menusuk ke depan ke jantung. Ya, terjadinya traumatika di retikulum itu karena dia berbatasan langsung dengan diafragma dan jantung, sehingga terjadi perikarditis traumatika akibat masalah-masalah yang terjadi di retikulum tadi. Nah, ini jadi masalah. Ya. Dan kontraksi rumen tadi itu bisa Anda evaluasi dengan pemeriksaan yang sangat seksama menggunakan auskultasi. Jadi auskultasi stetoskop tadi itu bisa Anda gunakan untuk mendengarkan suara-suara kontraksi di rumen, tidak hanya di sistem respirasi dan kardiovaskular saja, tidak. Nah, lambung itu kemudian juga saya sampaikan bahwa dia itu dikendalikan untuk mengeluarkan mensekresikan asam lambungnya tadi itu diatur, ada yang mengatur. Jadi jangan membayangkan bahwa keluarnya asam lambung dari lambung itu secara kontinus, tidak. Dia diatur. Kapan dia distimulasi dan banyak mengeluarkan mensekresikan asam lambung tadi itu. Kapan kemudian dia ada direm, ya, di negative feedback mechanism. Jadi kita dihambat untuk keluarnya tadi itu. Sehingga ada proses demikian. Manakala dia diperlukan, maka dia akan disekresikan banyak. Manakala dia tidak diperlukan, maka ini tidak akan disekresikan. Jadi ini dalam proses fisiologik normal dan proteksi
dari lambung itu sendiri, ya, protective mechanism, ya. Ada negative feedback mechanism. Jadi jangan dipahami bahwa asam lambung itu akan keluar secara continuous, terus menerus makan, tidak makan itu keluar, dan tidak demikian. Dan itu dipengaruhi oleh berbagai macam, ya, baik itu saraf, baik itu hormon, dan berbagai hal nanti, termasuk bahan-bahan yang ada di intestinal juga. Sehingga tahapannya banyak. Secara ringkas ini yang mempengaruhi. Ya. Jadi dia diatur oleh autonomic nervous system, ya, dan beberapa hormon. Ya, nervous system itu termasuk nervus vagus. Jadi nanti dari saraf peralihan ke-10 tadi, ya, dan hormon gastrin serta histamin, ya. Jadi dia dihambat, ada negative feedback mekanisme dengan adanya peptida. Jadi kalau pencernaannya sudah mulai terjadi dan peptida itu ada di intestinal misalkan ataupun di lambung, itu tandanya bahwa pencernaan itu sudah mulai jalan dan mau habis. Dan kalau ada itu berarti kemudian mulai direm, ada negatif feedback mekanisme, termasuk cholecystokinin dan sekretin itu akan menghambat, ya, masuk tadi. Bahkan di fase intestine, jadi ada 3 phase, ya, cephalic phase, gastric phase, dan intestine phase. Jadi gastric phase tadi itu ada berbagai macam, ya, secara visual itu akan membangkitkan nanti sekresi asam lambung, seperti Anda lah katakan begitu, kalau melihat makanan itu kemudian termasuk kelenjar salivanya pun akan terangsang cepat, dan itu akan terasa betul, ya. Nyeri, agak nyeri apa itu di bagian sekitar telinga apa itu tandanya bahwa dia mensekresikan banyak kelenjar, termasuk yang di lambung. Nah, kucing juga demikian sama. Kucing tadi itu dia terbangkitkan nafsu makannya itu dengan mencium, dengan fungsi-fungsi olfaktoriusnya tadi. Sehingga kalau kucing itu pilek, sehingga ada gangguan olfaktorius, maka dia pasti akan anoreksia. Ya. Dan dampaknya dari itu kemudian lambungnya tidak mempersiapkan diri untuk bisa mencerna memang. Jadi ini yang kemudian saling terkait antara cephalic phase, jadi apa-apa yang ada di bagian kepala tadi, baik itu visual, baik itu olfaktorius misalkan begitu. Yang kemudian ada faktor-faktor yang ada di gaster itu sendiri. Jadi kalau ada makanan, kemudian gasternya distens yang melebar begitu, maka ini akan stimulus, ya, keluarnya asam lambung tadi. Bahkan makanan kalau sudah ada di small intestine, ya, dia kemudian ada suatu feedback mekanisme tadi itu. Jadi sekretin akan memberikan informasi, tadi itu kemudian terjadi hambatan, ya, sekresi di asam lambung yang di lambung tadi. Jadi ini bisa dipahami lebih detail lagi nanti. Pada ruminansia kurang lebih begitu, tapi sebagian sangat terbesar mekanisme tadi itu dikendalikan di proses pencernaan secara mikroba tadi. Oke. Jadi kemudian ini cephalic phase, gastric phase-nya, intestinal phase, ya. Jadi saya abaikan. Lanjut kemudian setelah proses-proses tadi itu berjalan, sampai juga makanan tadi itu ada di intestine. Di intestine ini secara intensif terjadi proses pencernaan secara enzimatis. Ya. Baik itu didukung oleh kelenjar-kelenjar di sekitarnya, jadi termasuk pankreas apa itu mendukung pencernaan yang terjadi di intestinal yang lebih intensif di situ secara enzimatis. Jadi Anda tahu fungsi pankreas itu ada 2, ada yang bersifat sebagai endokrin, ya, dia menghasilkan hormon, tetapi fungsi yang lain dia sebagai eksokrin, menghasilkan enzim-enzim pencernaan, termasuk lipase. Jadi lipase ini hanya diproduksi di pankreas, tidak ada di bagian-bagian organ yang lain. Ya, sehingga kalau terjadi gangguan pankreas, maka ada besar kemungkinan dia akan terjadi gangguan proses pencernaan lemak. Ya, itu dukungan juga yang lain dari empedu. Empedu itu sebagai emulsifier, sehingga dia akan mudah untuk bisa diabsorb. Sehingga sesuatu unsur nutrisi yang ada di lumen tadi itu akan diproses dengan enzimatis dan menjadi unsur nutrisi yang paling kecil, yang kemudian itu bisa diabsorb, bisa pindah dari lumen usus ke dalam pembuluh darah dan didistribusikan ke seluruh tubuh. Nah, proses detailnya kurang lebih begini. Jadi sekresi itu dilakukan oleh kripta, ya, jadi banyak enzim, banyak hormon pencernaan dijelaskan di situ, dan bercampur dengan nutrisi, dan nutrisi yang sudah tercerna akan bisa diabsorb oleh villi. Sehingga kemudian keseimbangan ini harus terjadi. Manakala banyak penyakit yang menyebabkan gangguan atau kerusakan villi tadi itu, maka kemampuan absorpsinya menjadi terbatas. Atau penyakit-penyakit yang merusak kripta tadi pun akan mengganggu sekresi dan pencernaannya menjadi terganggu. Ya, jadi ini hal-hal yang harus Anda perhatikan betul terkait dengan proses ini. Dan manifestasinya nanti akan terjadi diare biasanya. Jadi gangguan-gangguan pencernaan yang di
intestin tadi itu manifestasi utamanya adalah diare. Karena makanan tidak bisa terabsorpsi, tidak tercerna dengan baik, maka juga akan tidak bisa diabsorpsi, dan itu akan tetap berada di dalam lumen dan terus sampai keluar. Ya, jadi kira-kira begitu. Ada berbagai macam sebab. Nanti kalau dia misalkan gangguan atau hilangnya atau rusaknya villi, maka banyaknya sekresi, terjadi sekretorik diare yang karena akibat sekresi yang berlebihan, misalkan. Dan yang lain-lain nantinya terkait dengan fungsi di intestinal. Jadi ini mikroba sudah saya katakan tadi itu ada 3 volatile fatty acid yang penting. Tapi selain itu pun ada diproduksi yang lain-lain ya, termasuk asam laktat itu diproduksi oleh mikroba yang lain yang kemudian diserap ya, baik di papila-papila yang di rumen ataupun papila-papila yang ada di usus besar dan sekum pada kuda, misalkan begitu. Yang kemudian dimanfaatkan langsung masuk ke TCA cycle nanti ya, digunakan sebagai sumber energi dan yang lain-lain. Kemudian absorpsi tadi itu, sehingga kalau tubuh tidak bisa mencerna unsur makanan tadi itu dengan baik, jadi kalau karbohidrat harus menjadi monosakarida ataupun disakarida, kalau protein menjadi asam amino, kalau lemak menjadi asam lemak, bahan makan tadi itu tidak akan bisa diabsorpsi. Ya. Jadi maldigestion pasti akan diikuti oleh malabsorpsi, pasti di situ. Ya. Dan ini akan jadi masalah nantinya. Nah, absorpsi difasilitasi oleh villi, ya. Volatile fatty acid tadi itu di papila dari mukosa masing-masing, baik itu di rumen ataupun di usus besar. Ya. Nah, ini ada struktur secara histologik antara usus halus dan usus besar, memang berbeda sama sekali. Di situ ada banyak villi, pada usus besar tidak ada, hanya kripta saja dan seterusnya. Kripta punya sel goblet, di usus halus tidak ada, sehingga manifestasi patologi yang terjadi di kedua organ ini berbeda. Manifestasi secara umum, ya gangguan di intestinal secara umum itu akan menimbulkan gejala khas, diare. Tapi diarenya berbeda antara diare yang bersebab dari usus besar dengan diare yang bersebab dari usus halus. Jadi tidak sama. Baik itu nanti frekuensinya, volumenya, konsistensinya tidak akan sama. Dengan begitu Anda bisa melacak dari gejala klinis tadi itu dari mana sebetulnya muasal dia diare. Apakah dari usus halus, apakah dari usus besar. Nah, jadi ini menjadi penting ya. Ini gejala klinis yang akan saya sampaikan. Jadi banyak gejala ini mungkin Anda temukan, tapi mungkin beberapa yang Anda temukan, dan ini memang tidak sebagian besar mutlak gangguan itu terjadi pada gastrointestinal, dan beberapa saja. Jadi misalkan muntah itu belum tentu. Muntah tadi itu bersebab dari masalah-masalah di gastrointestinal. Memang organ yang terkena atau berdampak itu ada di lambung. Tetapi sebabnya bisa ekstragastrik, bisa intragastrik, bisa di luar gastrik. Ya. Jadi dia gagal ginjal misalkan begitu, ataukah di masalah vestibular, dia akan muntah juga, tapi bukan karena sebab di gangguan di gastrointestinal, jadi sebab yang lain. Ya. Jadi termasuk regurgitasi, disfagia regurgitasi. Pada hewan kecil pun mengalami regurgitasi. Anda harus bedakan regurgitasi itu dengan vomit. Ya. Manakala Anda temukan regurgitasi pada hewan kecil tadi itu, dia sebabnya terjadi di esofagus. Ya. Jadi tidak hanya hewan besar saja. Regurgitasi tidak hanya pada kambing dan sapi atau domba, tidak. Tapi anjing pun mengalami regurgitasi, dan itu berbeda dengan vomit. Ya, secara pengetahuan ini harus Anda kuasai. Tetapi secara klinis pemilik itu hanya menyatakan apapun yang keluar dari mulut itu ya dia bilang vomit, muntah. Gitu ya. Ada 3 yang lain nanti ya, dia regurgitasi, vomit, atau ekspektoransia sebetulnya. Nah, itu harus Anda perhatikan beda di antara satu dengan yang lain tadi. Harus didiferensiasi betul. Manakala dia regurgitasi memang ya dia bisa dipastikan masalahnya ada di esofagus. Tapi kalau dia muntah, masalahnya ada di lambung. Berbeda. Ya. Kalau ekspektoransia terkait dengan masalah sistem respirasi nanti, gagging. Jadi berbeda. Mirip tapi tidak sama. Ya. Ini Anda temukan. Pada last animal pun demikian sama. Nanti mungkin ada hipersalivasi, ada odinofagia, disfagia, hal-hal yang terjadi di sekitar mulut, dan banyak gejala yang lain yang mengikuti. Jadi ada perbedaan antara melena, hematosesia, dan macam-macam tadi. Ini harus Anda pahami betul. Ya. Jadi ini contoh saja untuk bisa melokalisir kira-kira gejala klinis dan lokasi patologiknya. Jadi kalau Anda menemukan problematika disfagia, misalkan hipersalivasi, halitosis, umumnya ini terjadi masalah di rongga mulut, umumnya ya sebab. Tapi ada kalanya tidak, halitosis yang ini bisa saja berasal dari sistem respirasi. Jadi penyakit-penyakit yang di bagian paru-paru dan sekitarnya bisa menimbulkan halitosis juga.
uremigalitosis misalkan, itu juga bisa timbul akibat gagal ginjal. Jadi manifestasinya ada di mulut. Sekarang memang ada di lambung, pun masalah-masalah di bagian rongga mulut. Kemudian masuk ke bagian yang lebih dalam, ada disfagia dan regurgitasi. Nah ini kalau misalkan Anda mengetahui betul perbedaan antara regurgitasi dengan vomit tadi, itu pasti akan terjadi di esofagus. Kemudian di bagian yang lebih dalam, di bagian lambung, biasanya ada gejala vomit, ya, nausea, hematemesis, bahkan mungkin itu. Khusus dia mutlak, biasanya gejalanya diare, ya, dengan berbagai ikutannya. Apakah melena, disesia, hematosesia, tenesmus, apa itu berbeda. Antara usus halus, diare usus halus dengan diare usus besar. Ya. Kemudian kalau di sekitar anal dan rektum, biasanya gejala ini yang utama. Tenesmus, hematosesia, dan disesia. Oke, jadi ini hanya ilustrasi sedikit dari proses fisiologi dari anjing, kira-kira 20 kilo dalam sehari. Dia biasanya akan mengasup ya, cairan kira-kira sekitar 600 mili untuk anjing 20 kg dalam 24 jam. Di internal, ya, bagian tubuhnya sendiri pun akan mengeluarkan cairan dari saliva itu kira-kira 300 mili yang masuk ke saluran pencernaan tadi itu. Pada bagian usus juga demikian sama. Ya, kira-kira 600 mili, dan kelenjar sekitarnya ya pankreas, kemudian apa namanya empedu, apa itu mengeluarkan cairan juga. Bagian intestinal juga demikian sama, ada sekresi cairan tadi itu, yang itu terakumulasi di apa namanya usus besar itu kira-kira total dalam sehari itu ada 2.700 mili ya, cairan, yang kemudian dia diserap oleh apa namanya usus besar tadi itu, sehingga saya katakan fungsi utama usus besar tadi itu adalah menyerap air. Agak sedikit berbeda tadi pada kelinci, pada kuda, dan pada ostrich. Ya, jadi dia di sana pun akan ada perbedaan karena terjadi proses pencernaan secara mikrobis. Tapi pada hewan-hewan lain termasuk manusia, usus besar tadi itu akan menyerap air. Sehingga kalau massa feses berada lama di dalam kolon, di dalam usus besar, maka akan terjadi masalah penyakit yang disebut sebagai konstipasi, ya, karena airnya diserap terus dia akan menjadi keras kering gitu ya, sehingga dari total 2.700 tadi itu akan sebagian sangat terbesar diabsorb, diserap kembali ya cairannya, sehingga yang keluar melalui feses hanya kira-kira 35 mili saja. Dari yang dia asup 600 mili, Anda bisa bayangkan, masuk 600 semuanya kan endogen, yang keluar hanya 35 saja. Ada selisih kira-kira 565 mili dari yang dia asup dengan yang keluar. Ya kemana yang 565 ini kira-kira? Ada yang tahu? Apakah tetap berada di dalam tubuh? Kalau tetap berada di dalam tubuh berarti tiap hari itu ada tambahan kira-kira setengah liter. Kalau 2 hari 1 liter. Kalau 10 hari, kalau 1 bulan, setahun, kan tidak mungkin. Jadi ini pasti akan dikeluarkan. Jadi secara berimbang nanti akan dikeluarkan melalui sistem urinaria. Ya, jadi dia akan dikeluarkan ke sana sehingga kencing dalam sehari pun ya sekitar 565. Sehingga balance antara yang in, yang masuk, yang dengan yang out. Jadi ada zero balance, seimbang antara yang masuk dan keluar. Demikian juga nanti kalau dia lebih banyak ada penyakit-penyakit tertentu yang membuat cairan itu keluar lebih banyak, baik itu diare ataupun baik itu poliuria. Sehingga pasti akan diikuti oleh asupan yang lebih banyak lagi, sehingga PU, PD selalu begitu ya. Jadi poliuria selalu akan diikuti oleh polidipsia atau minum lebih banyak. Kira-kira begitu ya. Proses fisiologinya kan demikian. Nah, ini kemampuan serap dari usus besar Anda bisa tahu sampai 98,7% kira-kira, hampir 100%. Karena dari 600 tadi itu hanya dibuang 35 apa namanya, dari total 2.700 tadi itu hanya keluar hanya 35 saja, yang 2.665 akan diserap kembali. Nah ini jadi banyak hal-hal yang lain terkait dengan adanya cairan dan itu, kemudian Anda bisa evaluasi di ruminant fluid examination, dan di situ ada di rectal examination dan abdominocentesis. Setelah fecal examination saya akan sampaikan hal-hal yang terkait dengan itu. Jadi pengamatan pada feses ini juga menjadi penting. Ya. Apakah ada darah yang terdigesti, yang tercampur di situ, melena misalkan, ya tampilannya seperti itu. Akan sangat berbeda dengan hematosesia misalkan. Jadi hanya spot-spot kecil saja bagian dari feses tadi.
Nah, jika kalau terjadi melena, maka kemungkinan besar lebih ke kranial, intestinal tadi yang mengalami masalah, atau bahkan lebih ke hulu lagi, mungkin di bagian lambungnya. Ya. Nah, sementara kalau terjadi hematosis semacam itu, ya lebih ke hilir, lebih ke dekat rektum, usus besar dan segala macam tadi, karena darah masih segar. Gitu ya. Oke, kemudian Anda akan menemukan abdominal distension atau pembesaran perut. Nah, Anda ingat di dalam abdomen itu ada 3 sistem, ya. Ada sistem pencernaan, ada genital, ada urinary. Jadi di sana ada vesika di situ. Nah, memang dominasi ruang abdomen tadi, rongga abdomen tadi itu adalah sistem pencernaan. Sehingga manakala terjadi distension, aku sampai melihat secara morfologi anatomi misalkan begitu. Ruminan tadi itu dia didominasi rumen di bagian lambung, di bagian abdomen sebelah kirinya. Sehingga kalau ada kembung di bagian itu, nah kita akan bisa menduga kuat bahwa terjadi adanya timbunan cairan, timbunan gas pada daerah rumen. Baik itu free gas ataupun free blood. Jadi nanti tergantung kondisinya. Jadi sebagaimana Anda tahu kalau gas tadi itu berat benjolannya sangat rendah sehingga posisinya selalu ada di atas. Ya. Tapi kalau kembungnya banyak sampai di bagian bawah pun nanti kalau Anda palpasi misalkan perkusi juga, kembung juga di bagian bawah, besar kemungkinan gas tadi itu terperangkap pada buih-buih. Sehingga buih itu akan berada di mana-mana dan gas akan berada di mana-mana, termasuk di bagian bawah. Ini perbedaannya dengan free gas ya. Gas yang bebas tadi itu yang hanya ada di atas saja. Sementara kuda juga demikian sama. Jadi kalau kuda mengalami distensi abdomen, biasanya terjadi distensi stomach ya. Gastric dilation, jadi kembung akut juga, tapi biasanya dengan posisi yang berbeda, berubah sama sekali. Jadi kalau Anda menemukan kuda duduk dalam posisi seperti ini, dog sitting position seperti ini khas. Kalau dia pasti mengalami gastric dilation atau kembung akut pada kuda tadi. Kenapa begitu? Ya karena umumnya kembung bagian abdomen tadi itu akan diikuti oleh penekanan di daerah toraks, sehingga dia akan susah bernapas. Ini adalah satu posisi yang membuat dia akan agak nyaman, karena dengan demikian maka lambung itu akan turun ke bawah, sehingga rongga dada akan lebih luas, sehingga dia akan lebih nyaman untuk bisa bernapas. Nah, ini pada sapi mungkin Anda menemukan postur yang seperti ini, tapi tidak sama penyakitnya nanti. Ini penyakit metabolik. Ya, jadi kalau khas Anda pada kuda khas ini terjadi gastric dilation atau kembung pada kuda. Jadi seperti ini. Jadi kalau gas tadi itu free gas, dia akan jenisnya ringan dan posisi di atas, ini besar kemungkinan dia gas-gas bebas. Jadi berbeda dengan yang di sini, ya, ataupun yang di situ tadi. Jadi kalau ini kemungkinan frothy blood, buih, ya, gasnya dari buih-buih begitu sampai bagian bawah pun akan besar perutnya. Jadi ini di bagian-bagian atas. Pada anakan, saya katakan tadi itu, kembung lebih banyak terjadi pada bagian apomasum, tidak pada bagian rumen. Ya, jadi ini Anda bisa lihat dari posisi yang di atas nanti akan terjadi pembesaran perut. Nah ini bedanya antara klinis, antara diare yang berasal dari usus halus dan usus besar. Secara tampilan tadi itu Anda harus lacak ya, terkait dengan perubahan-perubahan baik itu defekasinya, feses ataupun hal-hal yang lain, perubahan-perubahan klinisnya tadi. Sehingga untuk bisa melacak, belum tentu semua diare itu nggak selalu diikuti oleh bentuk feses yang encer, enggak, belum tentu. Jadi atau volumenya banyak, tidak. Jadi Anda harus melacak di mana bagian yang kemungkinan menjadi masalah. Apakah di usus halus, apakah di usus besar. Sehingga kalau ciri-ciri yang di usus halus biasanya frekuensinya ada peningkatan ya. Tapi tidak terjadi dyspepsia, tidak ada tenesmus, tidak ada perejana. Nah, perejana seringkali ditandai pada masalah-masalahnya di usus besar ataupun di anorektal ya. Di bagian anus dan rektum itu merejan terus. Bahkan kadang-kadang tidak disertai keluarnya feses, hanya merejan saja. Mungkin hanya lendir saja. Nah, lendir tadi saya katakan, mukus itu hanya ada di sel goblet, itu hanya ada di usus besar, usus halus tidak ada. Sehingga kalau Anda menemukan feses bercampur dengan mukus, pasti besar kemungkinan sebab dari large intestine, tidak dari small intestine. Ya, volume juga demikian sama. Volume pada usus halus banyak sekali. Pada usus besar kadang-kadang malah sedikit, malah kadang-kadang tidak keluar, gitu ya. Dan biasanya tidak watery, tapi masih foam, masih berbentuk, masih lembek saja, hanya sedikit saja. Kadang-kadang campur darah, misalkan begitu. Dan yang lain-lain. Jadi ini gejala-gejala klinis yang mengikuti, ya, bisa Anda bedakan antara dia bersebab dari small intestine, usus halus,
ataupun usus besar. Jadi ini membantu Anda untuk bisa mencari tahu masalahnya di mana. Ini hanya bantuan saja untuk Anda bisa menilai kualitas dari feses tadi itu. Jadi ada grade-nya dari yang paling keras sampai yang paling cair begitu ya. Jadi ada berbagai macam grade ya, 5 grade, 7 grade, 9 grade kadang-kadang. Ini yang umum di Bristol Stool Chart itu biasanya sampai 7 grade saja. Oke, kemudian pemeriksaan tambahan untuk pemeriksaan fisik ya biasanya kita lakukan secara external examination dari luar ya, kita bisa melihat dari inspeksi itu adanya perubahan perut tadi itu, kemudian kita bisa lakukan perabaan dari luar ya, Ballotman, supusi, macam-macam tadi itu, auskultasi apa itu. Tapi ada juga yang kita evaluasi dari bagian dalam ya, melalui eksplorasi rektal, melalui yang lain-lain, dengan bahkan dengan radiografi. Nah, pada bagian tertentu nanti Anda bisa lakukan pemeriksaan mulut, tapi hati-hati pada hewan besar tadi terutama kuda, karena giginya komplit ya, dia punya incisivus atas bawah, maksilar dan mandibula, dia punya kaninum juga, punya gigi taring walaupun itu kecil, jadi hati-hati waspadai. Jadi seringkali kita gunakan mouth gag atau pembuka mulut gitu ya, jadi supaya kita akan lebih aman untuk memeriksa, memasukkan tangan kita ke dalam mulut dan kita lakukan pemeriksaan. Pada hewan kecil mungkin kemampuan atau kekuatannya agak lebih bisa kita kendalikan sehingga kita bisa buka mulutnya dengan baik. Kadang-kadang kita perintah pun mereka mau, itu tidak bisa. Ya. Itu kemudian dari itu Anda akan bisa melihat perubahan-perubahan patologik yang terjadi, baik itu pada dental, pada giginya, ya, pada morfologi giginya, pada keausan giginya, macam-macam dari itu, sehingga ini biasanya akan terjadi pada kuda. Terutama nanti manifestasi penyakitnya ada di kolon biasanya, infaksio kolon apa itu biasanya bermula dari masalah gigi, ya baik itu parot, mouth teeth seperti ini, jadi gigi atas dan bawah gigi maksilar dan mandibula ini tidak ketemu, tidak oklusi, akhirnya kemudian tidak bisa menggigit, tidak bisa mengunyah dengan baik, ya, kemudian makanan kemudian masih partikelnya besar-besar dan terus nanti sampai dia terakumulasi di bagian kolon yang kemudian sulit untuk dicerna. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, pada ruminan itu ada pembesaran abdomen yang bisa diamati dari luar. Nah, terutama Anda bisa mengamati itu dari sisi belakang. Bagian-bagian hitam ini adalah bagian-bagian patologik. Jadi seperti tadi itu seandainya ada timbunan gas, free gas saja, jadi posisinya hanya di atas saja. Ya, jadi ini tandanya bahwa dia ada gas-gas bebas di situ. Tapi kalau kembungnya sampai ke bagian bawah, Anda curiga dia buih di dalam. Karena gasnya terperangkap pada buih-buih tadi. Dan berbagai macam yang lain, perubahan-perubahan tadi itu akan signifikan dengan di bagian abdomen atau distensi yang terjadi tadi. Jadi seperti ada drop acid ya. Sehingga cairan akan sulit mengambil tempat di sana, ya kemudian terjadi di bagian ventral abdomen, tapi tidak di dalam intraabdominal, di luar. Berbeda dengan yang monogastrik. Pada anjing, kucing, manusia itu timbunan cairan itu terjadi di rongga abdomen, di dalam rongga. Karena waktu pun sampai di sana semua cair. Berarti di bagian ventral, bagian bawah. Yaitu di bagian kanan itu yang kemudian bisa usus yang lubangnya kecil-kecil ya. Jika kalau menemukan suatu area yang kembung luas itu bisa Anda curigai kuat bahwa itu adalah abumasum yang kemudian bergeser di sisi kanan. Demikian juga sama saya katakan tadi itu. Posisi abumasum yang ada di ventral kanan tadi itu harusnya tidak teraba pada kondisi normal. Tapi manakala di area itu Anda bisa raba, besar kemungkinan abumasumnya berisi materi-materi yang tidak tercerna. Nah, itu seringkali terbukti nanti. Ya. Jadi baik itu plastik ataupun macam-macam yang tidak tercerna dan mungkin terakumulasi di sana, pasir bahkan kadang-kadang ya, sand impaction ya di situ, yang kemudian menimbulkan masalah dan bahkan kematian bisa timbul ya, karena menjadi buntu, makanan tidak bisa masuk sama sekali ke usus, kemudian proses absorpsi tidak terjadi semua, jadi seperti tidak makan, akhirnya kurus kering kemudian kematian terjadi. Dan itu pernah kasus jerapah yang kematian timbul di situ terjadi. Ya karena ada akumulasi plastik sampai 20 kilo jerapah di KBS dulu. Oke. Pemeriksaan lain secara internal, Anda bisa lakukan eksplorasi rektal untuk melihat perubahan tata letak, misalkan organ-organ dalam tadi itu.
konsistensi misalkan, jadi menjadi keras apa tidak bagian rumen, kemudian ada rasa sakit apa tidak, misalkan ada perubahan-perubahan tata letak yang lain, bisa Anda lihat, bisa Anda tahu dengan eksplorasi rektal. Jadi artinya eksplorasi rektal pada kuda ataupun pada sapi itu tidak hanya untuk pemeriksaan kebuntingan saja, tidak. Tapi Anda bisa gunakan, manfaatkan untuk melihat perubahan-perubahan tata letak organ, ya konsistensi, adanya rasa sakit dan macam-macam tadi itu bisa dilakukan melalui eksplorasi rektal. Pada hewan kecil bisa dilakukan tapi sangat terbatas. Jadi tangan tidak bisa masuk, tapi hanya dijiti saja, jari-jari kita saja yang bisa masuk ke rektum dari baik itu kucing ataupun anjing. Ya, jadi kita bisa melihat perubahan-perubahan di sana. Apakah ada, bahkan nanti keluar adanya darah macam-macam itu bisa dilihat. Adanya irregularity dari mukosa misalkan begitu. Tampak jelas ya, tampak mudah diperiksa melalui digital eksplorasi pada. Manakala kita tidak bisa melakukan pemeriksaan secara eksternal pada anjing kucing, ya, bisa dipastikan dengan pemeriksaan pendukung, memeriksakan organ-organ bagian dalam tadi itu, meyakini untuk perubahan patologi yang terjadi tadi. Jadi seringkali misalkan pada anjing kucing terjadi konstipasi, itu kita harus meyakinkan apakah itu komplikatif dengan megakolon yang seringkali terjadi pada kucing ya tadi, dengan melakukan pemeriksaan radiografi. Nah, beberapa penelitian sudah sangat terbukti meyakinkan begitu dengan proses pemeriksaan tadi, membandingkan antara diameter kolon yang lebar tadi, distensi dengan adanya feses tadi itu, kita bandingkan dengan panjang lumbal kelima, panjang ruas tulang lumbal kelima. Anda harus tahu berapa panjang berapa banyak tulang lumbal pada anjing kucing tadi itu supaya tahu yang mana berapa. Nah, itu kalau Anda bandingkan, kalau tidak lebih dari 1,2 rasionya, panjang antara ruas lumbal kelima dengan diameter kolon tadi itu, maka dia hanya konstipasi biasa saja. Jadi kita pastikan itu. Jadi kalau rasionya hanya 1,2 atau kurang dari itu berarti hanya konstipasi biasa. Ya, jadi tidak komplikatif sampai ke megakolon. Tetapi kalau rasionya antara panjang ruas tulang lumbal kelima ini dengan diameter kolon tadi itu lebih dari 1,4, anggaplah 1,5, 1,5 kalinya ya, diameter tadi itu, maka kita yakin dia mengalami komplikasi dengan megakolon. Dan itu tata cara penanganan tindakannya tidak sama lagi antara konstipasi biasa dengan megakolon. Ya, jadi ini menjadi penting untuk Anda cermati. Kemudian yang lain-lain bisa Anda perhatikan untuk pemeriksaan atau kualitas defekasi pada ruminan terutama ya. Frekuensinya, ada straining apa tidak, konsistensinya, volumenya, kolon adanya perubahan warna misalkan begitu. Abnormalitas pada feses macam-macam tadi itu bisa Anda cermati dengan pemeriksaan defekasi tadi itu. Kira-kira itu yang saya sampaikan dari berbagai macam pendekatan dari aspek anatomi dan fisiologi tadi itu, dengan beberapa langkah pemeriksaan secara fisik klinis tadi itu, untuk bisa membantu Anda untuk melakukan pemeriksaan dengan benar pada kejadian-kejadian penyakit yang terkait dengan masalah-masalah gangguan di sistem pencernaan atau gastrointestinal. Jadi kira-kira itu minggu depan kita akan bahas tentang pemeriksaan yang lebih khusus begitu untuk pemeriksaan baik itu pada hewan kecil ataupun hewan besar ya, untuk pemeriksaan sistem digestif. Mungkin itu yang saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada, ya silakan. Ya dokter, selamat siang. Perkenalkan sebelumnya nama saya Farah. Saya izin bertanya dok. Tadi kan dokter bilang kalau kucing itu 100% karnivor gitu ya. Jadi memang hanya memakan daging gitu. Namun tidak jarang saya lihat kucing itu kalau di jalanan, bahkan kadang kucing saya juga, mereka suka gigitin rumput gitu dok. Nah kalau kasus dari kucing saya sendiri, tanpa saya lihat mereka ini lagi makan rumput tuh kadang tiba-tiba muntah, terus ya ada potongan-potongan rumput gitu di dalam muntahannya. Itu kira-kira kenapa ya dok?
Terima kasih. Ya, jadi makan rumput itu untuk tujuan muntah sebetulnya. Ya, jadi dia mengalami sesuatu yang tidak nyaman pada perutnya, dengan memakan rumput itu ada rangsangan lain. Yang kemudian dari itu menyebabkan dia muntah. Jadi dia sebetulnya ingin membuang isi dari perutnya itu dengan cara dia makan rumput. Dengan makan rumput maka dia muntah. Ya, jadi tujuan utamanya itu sebetulnya. Jadi ya memang secara fisiologi apa namanya, secara behavior mereka kan ya nggak tahu, secara insting barangkali ya dia punya apa namanya pengetahuan tadi itu ya tanpa sengaja ataupun seperti apa tidak tahu, insting tadi itu bawaan dari pengetahuan yang dia punya. Dengan begitu maka dia memuntahkan. Jadi banyak sebetulnya nanti ya karena kan apa namanya kadang-kadang dia makan sembarang di apa itu kemudian sudah basi sudah apa itu. Ini terpaksa dia makan juga sebetulnya karena lapar ya sebetulnya. Tapi tubuh tidak bisa menerima di bagian dalam tubuhnya itu ada sinyal-sinyal sebenarnya, ada reseptor-reseptor yang mendeteksi sesuatu yang tidak wajar. Nah, itu mekanisme normal. Harusnya secara biasa dia akan bisa muntah tanpa itu, tapi dia tidak nyaman kemudian dia bantu dengan makan rumput. Jadi muntah itu sebetulnya adalah bagian dari proses proteksi sistem pencernaan sebetulnya. Diare pun demikian sama. Jadi sesuatu yang disinyalir di situ tidak wajar itu kemudian akan segera dibuang oleh tubuh dengan mekanisme muntah yang kalau dia masih ada di lambung ya dengan mekanisme diare kalau dia sudah ada di intestine. Jadi itu bagian dari proses proteksi sistem pencernaan. Jadi proses muntah tadi itu biasa. Jadi artinya kalau Anda tahu dia muntah sekali dua kali itu biasa. Tapi kalau itu tidak terkendali ini jadi masalah. Kenapa? Karena dengan muntah pun tidak hanya muntahannya tadi itu yang dia dapat dari makanan tadi itu, tapi elektrolit, cairan macam-macam dari tubuh pun ikut keluar. Sehingga dia akan defisit, makin banyak yang hilang. Nah, yang diare pun demikian sama. Jadi apa yang disekresikan oleh usus tadi yang ke lumen akan terbuang juga. Tidak sempat terabsorpsi, jadi banyak dia hilang. Nah, ini kemudian jadi masalah. Jadi artinya ekses dari muntah ataupun diare itu akhirnya harus kita kendalikan. Tetapi kalau dia infeksius ini jadi masalah. Kalau Anda menahan reaksi membuang bahan-bahan yang tidak dikehendaki, sinyal secara fisiologi tadi itu akan jadi masalah. Seharusnya dia bisa membuang bakteri-bakteri yang ada di usus tadi itu secara normal dengan mekanisme diare tadi itu, Anda hambat dengan obat anti diare, maka bakteri-bakteri akan tetap berada di dalam lumen. Nah, ini kan jadi masalah besar. Nah, ini harus Anda pertimbangkan betul hal-hal yang demikian tadi. Sehingga manakala Anda ingin mengurangi gejalanya dengan tata cara demikian sama, Anda harus melihat potensinya. Apakah dia kemungkinan infeksius. Kalau infeksius dengan menghambat diarenya tadi itu, maka agen-agen infeksius pun akan bisa keluar melalui proses mekanisme normal. Maka Anda harus berikan tambahan obat-obat anti infeksius. Ya, jadi ini pertimbangan klinisnya kan demikian sama. Jadi tidak bisa begitu saja Anda hambat hanya dengan mengurangi gejalanya saja, tapi Anda berisiko menahan agen infeksi yang harusnya keluar melalui proses diare atau melalui proses muntah tadi. Kira-kira begitu ya. Jadi ini peran dokter nanti akan bisa menganalisa. Anda harus bisa menganalisa tadi itu. Apakah dia nanti akan punya komplikasi yang serius dari mekanisme normal proteksi dari sistem intestinalnya atau tidak. Jika kalau dia masih muntah terus, memang tidak bisa cara lain kecuali teknik-teknik atau cara tindakan yang Anda harus ambil secara non-enteral atau parenteral. Jadi misalkan dia tidak bisa dikembalikan cairan tubuhnya melalui minum lagi karena dia muntah lagi, misalkan dia harus pakai cara lain di luar sistem pencernaan. Ya, gitu. Misalkan dengan terapi cairan melalui intravena, misalkan begitu. Kira-kira begitu ya cara-cara langkah-langkah kita untuk mengambil keputusan tindakan-tindakan tadi. Kira-kira begitu. Ada yang lain mungkin? Terima kasih, dokter. Oke, ya. Masih ada? Kalau tidak ada, saya akhiri. Silakan nanti dipelajari dari waktu ke waktu. Saya share video recordnya, termasuk filenya Anda bisa unduh, Anda bisa pelajari kapanpun, dimanapun. Nanti kalau Anda bisa. Kemudian manakala masih ada banyak pertanyaan, ya silakan nanti diajukan pada saya, nanti kita diskusikan kembali. Demikian untuk sesi kuliah siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.